Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah tanaman bayam pada tahun 2018 sebanyak 1.458 ton, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.258 ton. Terjadi penurunan pada produksi bayam, salah satunya karena adanya serangan hama pada tanaman. Para petani pada umumnya menggunakan pestisida sintetis untuk mengendalikan hama pada tanaman tersebut. Penggunaan pestisida sintetis yang digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Dapat dilihat dari kasus-kasus yang telah kami temukan di beberapa tahun terakhir ini tentang bahaya-bahaya pestisida sintetis yang digunakan secara terus-menerus. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Tentu tidak, bukan? Maka dari itu kami dari KIR SMK SMTI Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan efektivitas limbah kulit nanas atau biopunas Sebagai biopestisida alami pengendali hama yang ramah lingkungan, bersama saya Vivi Nur Febriana, rekan saya Safa Oliapsari, dan rekan saya Dela Marcelina. Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya nanas. Buah nanas banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan maupun minuman. Salah satunya sebagai selai, asinan, maupun es krim. Dari pengolahan tersebut dihasilkan limbah berupa kulit nanas. Lalu, apa hubungannya limbah kulit nanas dengan kasus-kasus tersebut? Ya, solusi yang tepat untuk kasus-kasus tersebut adalah penggunaan pestisida nabati. Kulit nanas yang dibuang begitu saja sebagai limbah ternyata memiliki kandungan senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid dan tanin yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Apabila kulit nanas tersebut diolah dan diambil ekstraknya, maka dapat digunakan untuk memberantas hama dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari tanaman bayam. Adapun rumusan masalah yang kami angkat diantaranya, berapakah konsentrasi ekstrak kulit nanas yang efektif untuk mengendalikan hama pada tanaman bayam, kandungan apa saja yang terdapat dalam biopunas, serta bagaimana nilai ekonomis dari limbah kulit nanas. Tujuan penelitian kami menjawab dari segala rumusan masalah. Adapun manfaat penelitian kami, yaitu manfaat bagi peneliti sendiri dan bagi masyarakat umum. Manfaat bagi masyarakat umum, diantaranya masyarakat dapat menggunakan biopunas sebagai biopestisida alami yang ramah lingkungan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan home industri biopunas, serta dapat meningkatkan hasil panen bayam. Sedangkan manfaat bagi peneliti sendiri sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, meningkatkan kemampuan diri, serta meningkatkan nilai ekonomis dari limbah kulit nanas. Selanjutnya, metode penelitian. Sampel yang kami gunakan adalah limbah kulit nanas. Kami melaksanakan penelitian pada bulan September sampai dengan November 2020 yang bertempat di Laboratorium OTK SMK SMTI Yogyakarta, Laboratorium Semik Pratama, dan Rumah Peneliti. Penelitian kami menggunakan metode eksperimen dengan rangkaian perlakuan. Perlakuan yang kami lakukan adalah perlakuan kontrol, perlakuan dengan konsentrasi 25, 50, 75, serta 100%, dan perlakuan dengan pestisida sintetis. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dela. Selanjutnya adalah bahan-bahan dalam pembuatan biopestisida kulit nanas. Di antaranya ada kulit nanas, air, dan etanol. Berikut ini proses pembuatan biopestisida kulit nanas. Pertama-tama kulit nanas dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikering anginkan selama 1 minggu. Selanjutnya, kulit nanas dihancurkan dan dimasterasikan menggunakan etanol 70%. Setelah itu hasil masterasi disaring dan dievaporasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih pekat. Dari uji yang telah kami lakukan mendapatkan hasil yang pertama yaitu mortalitas. Pada konsentrasi 50% sudah dapat mengendalikan hama lebih dari 50%, yaitu sebesar 100% pada uji laboratorium dan 60% pada uji lapangan. Semakin tinggi kadar atau kepekatan suatu bahan kimia akan berpengaruh besar terhadap mortalitas hama. Yang kedua yaitu efikasi. Pada konsentrasi 50% sudah dapat mengendalikan hama pada tanaman bayam, yaitu sebesar 100% pada uji laboratorium dan 33,33% pada uji lapangan. Uji kemanjuran pestisida ada 50%. Jika kurang dari 50%, maka hasil kurang manjur. Yang terakhir yaitu kecepatan kematian. Pada konsentrasi 50% sudah memiliki kecepatan kematian lebih dari pestisida sintetis, yaitu sebesar 1,39% individu per hari pada uji laboratorium dan 0,75% pada uji lapangan. Semakin tinggi konsentrasi pada kulit nanas, maka akan semakin tinggi juga tingkat kematian pada hama. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safa. Terima kasih kepada rekan saya, Dela. Analisis SWOT.
Percobaan ini menggunakan analisis SWOT untuk menggambarkan usaha dalam pembuatan biokunas. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu limbah kulit nanas yang sangat melimpah dan juga mudah ditemukan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam percobaan ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Biokunas dapat bersaing di pasaran karena harga jualnya lebih terjangkau. Dan yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman dari usaha ini adalah munculnya pengusaha di bidang alternatif pertanian. Dari analisis ekonomi yang telah dilakukan, berdasarkan perhitungan BEP atau break even point, yaitu fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost, maka diperoleh titik impas sebesar 38 botol per bulan dengan harga jual per botol yaitu 20.000. Berdasarkan analisis ROI, yaitu laba 1 bulan dibagi total biaya produksi dikali 100%, maka dihasilkan presentasi keuntungan ROI sebesar 60%. Sedangkan berdasarkan analisis PBP atau payback period, yaitu total kebutuhan modal dibagi laba dalam 1 bulan, maka diperoleh hasil sebesar 1,7 bulan. Dari hasil analisis ekonomi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa biokunas cukup menjanjikan untuk diproduksi dalam skala industri karena mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar yaitu 60% dan pengembalian investasi yang cukup cepat yaitu 1,7 bulan. Berikut ini adalah poster dari biokunas dan juga desain produk dari biokunas. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya ekstrak kulit nanas dengan konsentrasi 50% sudah efektif untuk mengendalikan hama pada tanaman bayam dengan tingkat populasi total hama yaitu sebanyak 0,4 individu per petak dan lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi 25% dan juga tanpa perlakuan. Lalu, dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa biokunas mengandung 0,3 flavonoid dan 1,88% tanin. Terakhir, titik impas atau BEP yang akan dicapai pada harga jual 20.000 pada volume produksi 38 produk per bulan dan konsentrasi ROI sebesar 60% dalam waktu 1,7 bulan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KIR SMK SMTI Yogyakarta, Kreativitas tanpa batas. Biokunas, inovasi baru untuk Indonesia maju.